Dan setelah dia masuk penjara, gua lakukan sedikit investigasi sama Tirto. Oh Tirto, Ya, Tirto ada kita tadi. kolaborasi dengan Tirto.id untuk ngebongkar. Jadi setelah dia masuk penjara tuh pump and dumpnya si BotX tuh kenceng banget. Oh. Dan ternyata ya dugaan kita ada aktivitas money laundry gitu. Oke, balik lagi kita di Bell Entertainment dalam program Blockverse. Kali ini gua akan kedatangan tamu, seorang media, seorang jurnalis di blockchain, media dan kripto dan juga Web3. Jadi kita akan bahas beberapa hal tentang bagaimana sebuah media mampu mempengaruhi industri di dalam kripto maupun di dalam blockchain itu sendiri. Tapi sejauh apa sih sepak terjang dari sebuah media bisa membuat sebuah project itu bisa naik atau bahkan bisa hancur sama sekali. Kali ini gue akan ditemanin seorang co-founder dan juga seorang CEO dari portal kripto. Inilah dia Iqbal Larzuardi. Halo. Halo. Gimana kabarnya bro? Baik. Siap ya. Aman lah di sini. Aman. Di Bandung ya tinggal ya? Ya, aku di Bandung, kantor kita pun di Bandung sih semua. Oke, kantor di Bandung. Ini main ke Jakarta ya. Naik bus. Oh lagi bus ya? Iya. Asik ya? Asik. Wah ini promotion nih. Oke bro, ini kan gue pengen ngobrol-ngobrol sama lo dari sisi media nih. Karena gue lihat kan dari media itu sebenarnya pengaruhnya cukup signifikan sih. Bagaimana sebuah media bisa mempengaruhi sebuah project. Kalau kita runut ke belakang kan kayak semacam Luna waktu itu ya. Terra Luna anjlok sampai 0%, 99% jatuh. Kemudian FTX sampai drop gitu. Itu kan ada juga peran besar media ya, kayak Cointelegraph dan juga Coindex waktu itu yang membocorkan beberapa rahasia ke publik. Sehingga ya itu tadi, dunia kripto ini kan syarat dengan dua hal, antara food dan juga FOMO nih kan. Nah ini bro, kira-kira dari sisi lu nih, apa sih yang lu lihat dari sebuah fenomena bahwa media ini bisa menggoreng ataupun bisa memberikan dampak terhadap sebuah project di kripto gimana? Oke. Media memiliki peran sangat penting gitu ya dalam sebuah ekosistem investasi. Nggak hanya di kripto bro. Jadi kalau kita runut gitu zaman dulu misalnya ketika saham, emas, apapun jenis investasi itu pasti berkaitan dengan informasi. Oh informasi. Iya, dan informasi ini kan salah satu channelnya atau salah satu kerannya adalah media. Oke. Ini kita harus bedah dulu ya. Ada media yang kita katakan media konvensional atau media-media yang memiliki produk jurnalistik dengan media yang bukan gitu. Jadi kalau zaman sekarang tuh udah ada dua tipe lah kalau kita bagi gitu ya. Seperti misalnya media-media konvensional, media-media yang menggunakan metode jurnalistik dan bukan gitu. Seperti yang kita tahu di media sosial dan lain-lain. Itu kan termasuk media juga, cuman beda metode dalam mencarinya gitu. Nah, balik lagi ke soal apakah pasar kripto sangat atau bisa dipengaruhi oleh media? Jawabannya ya sangat bisa. Beberapa hal atau beberapa kejadian juga yang tadi lu sebutin. Luna, FTX. Coindex kalau nggak salah dulu yang ngebongkar laporan keuangan dari investornya Luna kalau nggak salah tuh. Iya. Sehingga membuat pasar menjadi bereaksi. Nggak lama ini 2 bulan yang lalu lu inget nggak waktu Cointelegraph bikin cuitan di Twitter? Oh iya yang mengenai ETF ya. ETF dan katanya itu dibajak sama anak magang ya. Iya. Itu kan langsung naik tinggi langsung turun dikit. Iya. Itu kan? naiknya dalam 15 menit itu bisa berapa puluh persen gitu Bitcoin tuh. Iya. Itu kan bukti bahwa peran media itu sangat sangat besar berpengaruh sekali, dan sangat besar ya. dalam mempengaruhi pasar. Ya kita tahu pasar itu kan permainan psikologis, bro. Psikologis seseorang pasti bakal terpengaruh oleh sebuah informasi gitu. Berarti kalau bisa dibilang ya bro, sorry to say, bahwa media
itu gak ada lawan kalau bisa dibandingin sama TA kali ya. Gak ada gunanya lagi TA bro. Ya sebenarnya Technical analysis itu nggak perlu lagi. Kita mau bicara tentang RSI, MACD, ya kan, Fibonacci atau semuanya, nggak ada gunanya lagi kalau udah media yang ngomong. Bisa jadi gitu, bisa jadi nggak. Kalau menurutku ada dua mazhab lah katakanlah dalam trading tuh yang benar melihat sebuah aset itu dari fundamentalnya, ada yang dari sisi teknikal. Itu sama-sama pisau bedah yang bisa digunakan oleh trader menurutku sih. Bisa menggunakan technical analysis, bisa menggunakan fundamental yang dipengaruhi oleh news atau informasi gitu. Jadi bisa milih lah yang mana mereka gunakan gitu. Tapi menurutku sih dua-duanya bisa menjadi senjata ya, atau menjadi pisau untuk aktivitas trading. Cuman apakah itu tidak berpengaruh technical analysis kalau ada news? Betul, beberapa kejadian gitu kan. Kita udah ngukur kapan buy-nya, kapan sell-nya ya kan, pakai Fibonacci lah, pakai Bollinger ya kan. Lama-lama begitu ada ini zet. Nah, yang harus dipahami juga bahwa aktivitas trading itu kan tidak lepas dari apa yang namanya bandar. Oh, ya, berarti ini tetap juga dipegang sama bandar ya? Iya, saya yakin 100% bahwa aktivitas trading itu tidak bisa kita lepaskan dari apa yang disebut bandar atau aktivitas bandar. Dan bandar pun bisa mempengaruhi informasi. Dia bisa beli informasi, dia bisa bikin informasi. Dia bisa beli informasi. Ya, lo tahu sendiri lah bro. Iya. Ekosistem media kita, nggak hanya di Indonesia ya, kita tahu media-media luar pun ya adalah mungkin yang masih bisa dibeli, banyak lah, kita tahu sendiri, baik dari bias ekonomi, politik itu kan media sangat sangat beririsan gitu ya dengan sistem ekonomi, dengan politik, dengan apapun, dengan bisnis. Ya beginilah dunia bekerja. Berarti kalau dibilang bahwa sebuah berita atau sebuah media itu netral agak jauh ya, atau gimana sih? Kalau aku sih dari sudut pandangku, media itu nggak akan ada yang netral bro. Mau sampai kapanpun, mau sampai kiamat tuh nggak akan ada yang netral. Oh iya, itu statement gue. Karena gini, media itu dikerjakan oleh orang. Iya. Orang itu kan memiliki preferensi, memiliki latar belakang yang berbeda-beda gitu. Iya. Dan bukan robot yang bisa disetting gitu untuk netral, untuk disesuaikan sistemnya, nggak bisa. Karena orang tuh sangat unik gitu ya. Nah, yang dimaksud netral tuh harusnya gini nih. Saya percaya bahwa nggak ada media yang netral. Mau media sekelas apapun, lu katakan apa, majalah Times misalnya, emang nggak ada sih. New York Magazine atau apapun, nggak akan ada yang netral. Cuman yang harus dijaga dalam media itu adalah metodenya. Metodenya harus objektif. Oke. Pada akhirnya dia tidak netral atau enggak, yang jelas dia mencari informasi, mengolah informasi dengan metode yang objektif. Karena pada akhirnya media pun harus berpihak. Saya percaya itu, dan itu pada akhirnya media pun harus berpihak. Harus berpihak. Saya percaya bahwa media itu harus berpihak. Tapi berpihak pada apa nih? Oke, pada apa? Kebenaran, ketidakadilan, keadilan. itu terlalu naif lah. Terlalu naif. Gini, kita harus berpihak pada apa? Pada kalau saya sih berpandangan media itu harus berpihak pada kemanusiaan lah. Kita harus berpihak kepada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh satu kelompok lah. Misalnya kita lihat kasus sekarang, misalnya yang kita ambil lah kasus war gitu ya, perang itu. Posisi media justru menurutku harus memihak. Iya. Kepada kemanusiaan. Oke. Itu sih. Jadi bullshit lah media netral tuh nggak ada. Oke, media netral nggak ada ya. Tapi metodologinya harus objektif. Metodologi. Oke. Nah kalau kita lihat nih ya kayak kejadian-kejadian beberapa hal lah di dunia kripto ya. Terutama kan ini kan yang lagi marak sekarang tuh kan kayak berita tentang ETF ya. Ini kan kayaknya udah dari tahun lalu ya, karena kan baru pergantian tahun. Iya, betul. Itu kan digoreng-goreng terus ya, digoreng ETF lah, bisa enggak gitu ya. Hingga kemarin terakhir udah di proof. Nah, walaupun nggak terjadi signifikan ya, nggak signifikan banget sekarang ya. Yeah. Nah, jadi yang mau gua angkat di situ adalah bahwa peran media itu pada dasarnya
ya selain memberikan informasi, sebenarnya mereka memberikan ini sih kayak trigger gitu sih. Ya. Ya kan? Kalau saya lihat sih dari fenomena ETF gitu ya. Ini tuh ya saya lihat ini ada salah satu cara lah dari mungkin dari pihak hedge fund di luar di Amerika tentunya juga para bandar-bandar cukong-cukong gitu untuk memberikan euforia bahwa wah ini loh Bitcoin sebentar lagi bakal menjadi salah satu kelas aset yang diakui. Dan itu kan tentu pada ujungnya menguntungkan mereka ketika mereka memasukkan ke ETF pasti menguntungkan mereka gitu. Dan kedua media itu melihat euforia trading itu kan sangat menunggu trader tuh sedang menunggu kan. Nah, itulah makanan media, gorengan media agar medianya banyak yang baca, iklan masuk dan lain-lain gitu. Jadi salah satu cara media untuk menarik audiensnya gitu kan, menggoreng apa yang sedang terjadi, yang sedang supaya banyak hype dibicarakan ya. Dan itu kan memunculkan euforia yang sangat besar menurut saya di ekosistem di komunitas kripto di dunia menurut saya gitu. Dan meskipun pada akhirnya kemarin sudah ada kejelasan bahwa di approve gitu ya oleh SEC, tidak terjadi apa-apa ya menurut aku ini adalah apa ya istilah apa sell news apa sih istilahnya tuh? Gimana tuh? Ya jadi istilahnya ketika kita udah telat nih untuk beli apapun gitu karena yang udah tahu duluan adalah bandar gitu karena mungkin bandar juga yang meng-create informasi tersebut gitu agar hype gitu. Mungkin mereka udah beli duluan, mungkin dia udah tahu nih. Udah tahu ya. Dia udah ngukur nih ketika kita menggoreng berita isu ini pasti naik berapa persen. Itu pasti bandar-bandar punya strategi, punya ukuran kayak gitu sih. Lu pernah nonton ini gak sih filmnya Too Big to Fall? Belum. Oh belum pernah nonton ya? Itu kan masalah mortgage itu yang 2008 Lehman Brothers. Oh iya, Lehman Brothers. Ya kan? Nah itu kalau lu lihat filmnya itu, jadi ada internal dari salah satu pialang di Wall Street itu kayak buat semacam ini, dia ngetik sesuatu simple dan disebarkan ke seluruh entire Wall Street community. Wah itu langsung hancur saat itu bro. Yeah. Bayangin. Itu paling satu kalimat sih itu. Hancur waktu itu habis. Ya itulah. Ya kan? Karena ya media pun menjadi salah satu senjata yang saya sebutkan tadi. Menjadi salah satu senjata bandar menurut saya gitu. Dia bisa meng-create informasi. Bisa membocorkan informasi. Ada satu film sih yang series tepatnya di Netflix. Namanya Billions. Oh gue nonton. Nonton banget lah itu di Billions. Udah beres. Udah terakhir. Itu kan lu tahu gimana cara ada keterlibatan wartawan, keterlibatan media kan dalam lah kan dia pokoknya sebelum jam 9 tank, nah dia udah buat sesuatu tuh mau dinaikin atau diturunin dan sikat semua udah. Itulah salah satu ilustrasi yang nyatanya sekarang pun seperti itu. Seperti itu ya cuman nyatanya. Ya kita kan terlalu jauh gitu untuk menjangkau gitu. Tapi para bandar-bandar yang memainkan pasar tuh ya mainannya seperti itu. Salah satunya adalah informasi ya dan media. Istilahnya dia melakukan sesuatu kemudian dia melaporkan ke media dan ya kadang-kadang ya medianya melakukan analisis seperti yang pemikiran dia gitu loh. Makanya di sini peran media itu sangat penting tuh ketika dia punya border gitu ya. Ini sangat saya berbicara di kerangka ideal gitu. Idealnya ya memiliki border mana informasi yang ini bahan gorengan atau mana informasi yang benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Tapi kan pada akhirnya itu kita sulit memisahkan gitu ya. Lu di media aja dapat iklan lu kan pasti ada dua sisi sih. Di satu sisi secara ekonomi kita butuh karena media pun perlu menghidupi dirinya kan. Satu sisi mungkin ada sisi moralnya mungkin bertabrakan gitu dengan mungkin konten yang ditawarkan iklan gitu. Meskipun ya di beberapa media, beberapa influencer saya yakin masih ada sih yang memiliki border gitu ya. Kita nggak nerima ini, kita nggak nerima ini gitu. Dan media-media di media kripto lah sebut Coindex, Cointelegraph, Decrypt. Itu secara editorial mungkin memiliki metode yang bagus tapi kan namanya sistem pasti aja ada yang bocor lah ya. Termasuk CNN, Bloomberg kayak gitu.
Mereka media-media mapan yang memiliki budaya jurnalisme yang bagus, orang-orang yang kompeten, tapi dalam sistem pasti ada yang bocor aja. Saya yakin gitu. Yang pasti yang harus dilakukan adalah membuat sistem itu, membuat border itu gitu. Pada akhirnya bocor ya mau bilang apa gitu. Yang jelas harus objektif dalam memilah berita, dalam mengambil iklan dan lain-lain sih. Tapi kalau kita melihat masa kini, ya kan, dunia media itu kan semakin beragam bro, ya kan. Kalau dulu mungkin ya masih zamannya koran, semua informasi itu kan masih ada di sana semua, ya kan. Nah begitu kita masuk ke dunia sekarang, banyak media bro, bahkan sosial media pun udah bisa dibilang jadi jadi media kan. Sebuah informasi yang sangat cepat. Malah kalau aku bisa lihat, katakanlah di kripto, informasi yang paling cepat itu dapat dari Twitter, Telegram. dari X, ya kan, dari Telegram, ya kan. Artinya bahwa perubahan media ini semakin kencang juga. Bayangkanlah kita sekarang memposting sesuatu ya. Padahal mungkin ini sudah ada 2 hari yang lalu bro. Yang dapat informasinya mungkin dari Twitter atau yang lain. Kita baru tahunya 2 hari. Nah, karena memang kan kita sebagai orang media kan melihatnya ini kan harus ditelaah dulu kan. Iya betul. Kita konfirmasi dulu beritanya ini benar atau tidak gitu kan. Nah sehingga kita sudah mendapatkan validasinya, barulah kita akan posting. Tapi alangkah ya tidak bermoral ketika ya itu tadi kita sudah tahu ini salah, tapi tetap ini kita naikkan, yang akan membuat orang bisa berpikir ini yang salah apa, ini yang benar apa gitu. Betul. Karena ya terus terang aja kayak gua nih ya ke teman-teman, ketika ada suatu informasi katakanlah si aktor X meninggal katanya, itu kalau dia tidak posting di salah satu katakan sebutlah ya Detik misalkan, itu mereka nggak valid bro. Betul. Itu nggak valid, bayangin. Padahal mungkin itu valid beritanya itu, mungkin meninggalnya itu mungkin jam 7, muncul beritanya jam 10, orang akan melihat itu valid kalau sudah muncul di media itu, bayangkan. Betul. Jadi sekuat itu loh bro, betul. Sekuat itu gitu. Nah itulah fungsinya media yang terlembaga yang gue bilang dari awal gitu ya. Jadi media seperti Detik yang punya basis jurnalistik, itu menurutku yang saat ini bisa menjadi label lah bahwa informasi ini dipercaya atau enggak, meskipun tidak bisa 100% kita generalisir ya, kadang media pun membuat kesalahan, tapi yang saya titik beratkan bahwa masih butuhlah validasi dari sebuah media, karena kan beda loh ketika sekarang kan semua orang bisa menyebarkan informasi bro. Iya bisa semua. Dulu kan hanya media yang punya saluran, mungkin yang punya koran gitu ya, koran, yang punya televisi, radio, yang punya majalah ya kan. Kalau sekarang kan siapapun bisa. Cuman kan yang membedakan adalah ketika media yang mengeluarkan, mereka memiliki metode untuk menyaring informasi. Gue sebutkan tadi metode. Detik dan lain-lain tuh memiliki metode. Gue jadi wartawan udah hampir 9 tahun di media mainstream nasional. Itu ada metode, ketika dapat informasi kita nggak langsung tulis. Itu masih banyak saringan-saringan lah, kita harus banyak layar-layar yang harus lewati gitu. Cross check sana, cross check. Tapi dari sisi ekonomi kan akan lambat. Betul karena ya kan? Itulah konsekuensinya gitu. Untuk membuat sebuah informasi yang valid pasti harus ada proses bro, nggak bisa cepat gitu. Meskipun ada metode yang cepat, itu kadang juga kepleset gitu. Beda dengan orang atau pribadi yang memberikan informasi, dia kan nggak memiliki pengetahuan atau nggak memiliki resource untuk melakukan verifikasi. Meskipun ada ya sekarang banyak influencer atau pihak-pihak yang memiliki metode seperti jurnalis itu dalam memberikan informasi, itu banyak juga. Ada juga beberapa sekarang ya, udah mulai paham gitu. Karena kan kita sekarang di internet sumber-sumber terbuka gitu ya. Kasus korupsi
Rafael Alun aja itu kan sebenarnya dibongkarnya oleh netizen sebenarnya. Iya, netizen. Ketika anaknya ngegebuk, Iya. nganiaya orang kan, itu kan netizen sebenarnya. Iya. Itu bukti Dan bukan bahwa, dari media kan? Itu bahwa bukti informasi bisa dibuat siapapun gitu, lalu divalidasi oleh media gitu. Jadi media saat kemudian ini digoreng oleh media. Jadilah gorengan pasar ya kan? Artinya media yang memiliki nama masih menjadi salah satu orang untuk memvalidasi lah. Iya. Balik lagi ke konteks kripto seperti komunitas-komunitas, influencer ketika memberikan informasi kan pasti ada source, Bloomberg misalnya, source apa gitu. Itu masih berpengaruh. Berarti gini bro, berarti akan valid sih ketika yang kita bicarakan tadi bahwa sebuah media gitu ya, yang sudah punya reputasi itu ketika kita menyebarkan sebuah informasi itu akan banyak menyerap gitu. Wajar nggak sih kalau misalkan kita bayar tinggi untuk sebuah informasi untuk kepentingan kita, menurut lo? Kalau sebagai kita yang membayar sih wajar punya keinginan itu. Tapi apakah itu diterima oleh media atau enggaknya itu dilepaskan dulu gitu ya. Ada yang menerima, ada yang enggak. Nah kalau menurut lo yang menerima sama yang enggak menerima, mereka punya moral enggak? Itu balik lagi ke masalah moral lah ya, moral dari si media atau tanggung jawab si media itu gitu. Dia pasti memiliki pertimbangan lah ketika menolak dan memilih gitu. Tapi yang jelas praktek itu ada dan bisa gitu. Cuman balik lagi gitu. Makanya apakah media inilah kita udah obrolin tadi bahwa media itu memiliki validasi yang kuat di masyarakat itu ya, ketika punya brand, ketika punya nama, menjadi satu legacy lah untuk masyarakat mencap bahwa informasi ini benar. Ujungnya adalah berarti media itu bisnisnya adalah bisnis kepercayaan bro. Ketika reputasi, bisnis reputasi. Ketika media sudah tidak dipercaya, sudah dianggap tukang bohong, tukang goreng, itu pasti orang nggak bakal lihat, ditinggalkan. Itu balik lagi ke keputusan tadi yang lu tanyain gitu. Media ini apakah mau tetap menjaga reputasinya atau enggak gitu? Kalau enggak, konsekuensinya berarti lu ditinggal pembaca. Iya. Lu nggak dipercaya lagi pembaca gitu. Berarti dari situ sebenarnya kita wajar dong bayar mahal untuk itu bro. Ya pasti ada harganya lah. Itu dia pasti merelakan kan? reputasi, mengorbankan nama baik dan lain-lain gitu. Tapi biasanya kalau udah media yang mempunyai nama baik, pasti dia memiliki pertimbangan yang besar sih, yang ketat dalam mengambil keputusan seperti ilustrasi yang lu tadi sebutin. Antara uang atau reputasi ya. Uang mungkin dapat hari ini banyak, tapi reputasi lu hancur. Reputasi atau pun pada akhirnya reputasi kan pada akhirnya juga mendorong ekonomi kan. Tapi dalam jangka kapan gitu kan? Dalam jangka panjang gitu, investasi. Tapi kalau lu mau ngambil instan ya itu balik lagi ke moral lu. Tapi rata-rata media pasti memiliki guidelines atau policy yang udah ditentuin sih. Gitu. Nah sekarang bro, kalau ini kita bicara tentang mungkin publikasi lah, publikasi proyek-proyek kripto lah, yang masuk ke Indonesia. Ini kemarin ada problem sih, aku ngadapin problem, di mana ada berita dari salah satu exchange besar di dunia, tapi tidak terdaftar di Indonesia. Nah ini kan inisialnya B? Inisialnya enggak B. Oke ya. Nah, jadi problemnya saat itu adalah karena ini tidak terdaftar, sehingga ada yang mengkritik dari luar sana untuk men-take down karena ini belum berizin gitu loh. Kenapa dipublish? Nah, sejauh yang lu pandang seperti apa sih bro kayak gitu-gitu? Bisa nggak sih katakanlah dalam tanda kutip kompetitornya itu membisikkan ke kita bahwa tolong di take down gitu loh, karena itu tidak berizin. Apakah ada sanksi hukum ke kita? Kalau kita lihat dari sisi regulasi gitu ya, kita pakai kacamata regulasi dulu. Dari regulasi dalam perdagangan aset kripto itu bisa disebut bahwa ilegal ya. Dengan kata ilegal berarti tidak diakui oleh negara kita gitu, exchange itu untuk beroperasi di Indonesia. Tapi dari kacamata media menurutku sih tidak ada aturan untuk
secara baku gitu untuk menerima iklan dari manapun gitu ya. Asalkan produk tersebut tidak melanggar norma-norma di apa atau norma dan hukum di negara tersebut gitu. Misalnya kita tidak boleh menjual narkoba, mengiklankan apa porno, narkoba, perjudian. Itu jelas. Tapi dalam kaitan dengan exchange ini mungkin perlu diobrolkan lagi mungkin ya. Ini agak tricky sih sebenarnya. Meskipun media kripto kan karena hidupnya dari iklan sebenarnya, bro ya. Iya, dari iklan. Dari iklan kan. Iya. Kita harus apa ya? Harus duduk bareng sih sebenarnya ini. Gue tahu siapa yang protes. Oke. Gue tahu, dan mungkin beberapa saat lagi mungkin akan mulai dirapihkan dan diketatkan kan. Nggak hanya media, bro, katanya influencer juga. Oke. Tapi gue bilang ya, agak aneh sih ya. Sekarang gini, sekarang para media kita itu hidup dari iklan ataupun katakanlah PR yang berbayar gitu ya. Sementara dari survei, ini bukan survei Cak Lontong ya, ini dari survei melalui AMSI ya, Aliansi Media Kripto Indonesia, bahwa proyek-proyek lokal itu hampir tidak mendukung media-media Indonesia, bro. Sekarang bagaimana mereka mau hidup? Sementara proyek-proyek dari luar itu lumayan memberikan makan untuk media-media yang ada sekarang gitu loh. Ini kan akan menjadi sebuah paradoks ya. Paradoks bahwa lu melarang sementara lu nggak mau bantu. Sementara kita mau hidup juga gitu loh. Kita mau istilahnya mau sama-sama bareng mengembangkan atau memasyarakatkan bagaimana kripto dan blockchain ini bekerja ke masyarakat dengan melalui media. Sementara ya lu larang kita gitu untuk menerima iklan atau menerima PR yang berbayar gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, lu mau bantu kita nggak? Gitu kan? Lu mau bantu kita nggak? Kita kan butuh makan seperti yang lu bilang. Server kita harus hidup, content writer kita harus bagus. Kemudian inovasi dan kreativitas kita harus bagus supaya diterima di masyarakat. Iya kan? Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kan itu, bro. Oke. Gue tangkap poin lu sih bahwa kita sama-sama pengen ekosistem ini sehat, betul nggak? Ekosistem kripto, ekosistem bisnis dan komunitas di Indonesia itu sehat. Dalam arti sehat itu kan ekosistem itu nggak bisa berjalan sendiri gitu. Entitas satu berjalan sendiri itu harus beriringan, betul nggak? Betul. Nah ini kan cita-citanya mungkin tuh rencana dari para pelaku usaha, dari komunitas tuh ingin menyehatkan ekosistem ini. Mungkin itu adalah imbasnya kepada penertiban lah tanda kutip media-media jangan mempromosikan yang ilegal luar, exchange luar yang tidak memiliki izin di sini gitu. Tapi kan apa solusinya gitu? Karena kalau kita anggap media kripto sebagai ekosistem harus memiliki ini juga dong, apa benefit juga dong maksudnya. Iya harus ada benefit lah. Benefit juga dong. Kita masuk ke dalam ekosistem tapi benefit nggak ada ngapain? Betul. Iya kan? Selama ini kan media pun tanda kutip membantu ekosistem ini juga. Iyalah. Kripto juga kan. Loh iya kan karena yang seperti kita ngomongin di awal bahwa media akan mempengaruhi apapun tentang suatu hal, terutama di kripto ya kita mempengaruhi kan. Betul. Ya, maka itu kita perlu duduk bareng gitu agar apa ya? Agar ada solusi lah. Kalau lu menertibkan atau melarang ya apa solusinya dan apa solusinya? Dan bagaimana kita harus beriringan gitu. Meskipun ada batasan-batasan ya dalam beriringan itu, saya garis bawahi gitu. Jadi ya kalau misalnya menertibkan atau melarang menerbitkan iklan atau konten yang produk yang tidak legal di Indonesia ya itu harus ada solusinya juga gitu, nggak bisa semena-mena keinginan lu doang gitu ya. Meskipun ya selama ini lu pernah diprotesnya oleh regulator atau oleh siapa? Ya biasanya sama exchange gitu ya. Kalau regulator nggak pernah lah, kita nggak pernah disentuh. Oke, ya itu mungkin harus duduk bareng sih dari regulator, dari asosiasi, dari mana gitu. Kita harus punya tujuan yang sama gitu. Itu sih menurut gue sih. Jadi kalau kita ngelihat sekarang itu
dari sisi lu ya, ini untuk memberikan informasi yang lebih menarik, itu sekarang itu udah lewat mana sih bro? Channel apa kira-kira? Untuk ekosistem kripto sih saya rasa sekarang tuh apa ya, media menjadi pilihan terakhir menurut saya. Media berbasis news online ya. Berbasis news itu menurutku masih menjadi opsi terakhir untuk mayoritas para pelaku industri kripto, terutama trader, investor dan lain-lain. Karena sejauh ini saya lihat informasi yang mungkin dibutuhkan kebanyakan trader tuh muncul dari influencer. Dari influencer malah ya. Lu apa sih informasi yang paling dibutuhkan oleh para trader? Gue yakin mayoritas itu membutuhkan technical analysis dan juga informasi-informasi mengenai perkembangan industri gitu ya. Tapi ada lagi yang tak kalah penting adalah perkembangan ekonomi secara makro. Itu pun beberapa yang saya baca gitu ya, itu sangat berpengaruh saat ini tuh kepada pasar kripto gitu ya. Ketika mungkin pengumuman tingkat inflasi, CPI dan lain-lain itu kan sangat, sekarang trader-trader kripto mulai aware tuh terhadap itu. Karena mungkin itu ada sedikit berpengaruh terhadap pasar kripto gitu ya. Nah, justru yang harus menarik tuh menurut gue nih ya, informasi yang yang memiliki basis analisis yang bagus, yang komprehensif, cuman dalam pengemasan yang mudah dicerna gitu. Oke. Kita baca misalnya The Crypt itu, kalau saya tanya media favorit kripto tuh saya lihat The Crypt, thecrypt.co. Itu menurutku bagus sih dari segi konten gitu ya. Maksudnya mereka memiliki perspektif, nggak hanya nulis gitu, dia memiliki perspektif terhadap industri ini gitu. Apa sih? Ya itulah media yang menurutku bagus dan akan bertahan, itu adalah yang memiliki perspektif gitu. Jadi memiliki pandangan yang unik gitu, nggak hanya sekedar memberitakan gitu. Dan itu yang gue lihat tuh hanya ada di The Crypt. Oke. Dia memiliki pandangan yang jelas terhadap industri ini gitu, dan dia memiliki border dan garis-garis yang ketat dalam memilah informasi. Dan semuanya rata-rata hanya hanya termasuk media gua gitu, hanya merewrite dan lain-lain gitu. Itu menurutku semua orang udah bisa sekarang gitu. Kita tinggal. Even sekarang sudah ada AI, apalagi tinggal masukkan keyword, keluar tuh. Yang sekarang butuhkan adalah perspektif, point of view dari media itu gitu terhadap industri ini gitu. Dan terhadap fenomena. Kalau bicara tentang media online, kemudian jurnalis gitu ya, malah sekarang itu banyak juga bro aku temukan sebuah pemaparan yang lebih komprehensif itu malah lewat medium. Blogger, penulis-penulis yang memang tidak bekerja secara officially ya. Betul. Di media-media tertentu. Betul. Dan gue pernah, sering malah gue dapat baca itu dari perspektif dia cara ininya, cara pemikirannya. Betul. Karena tidak dibatasin kan. Betul. Beda sama media-media yang lain, ya dalam tanda kutip banyak kepentingan. Betul. Dan banyak juga kayak semacam filter mana yang bisa, mana yang enggak gitu ya, sesuai dengan policy mereka. Nah makanya kadang-kadang aku dapat informasi yang lebih komprehensif tentang sesuatu itu malah dari para blogger itu di Medium ya. Medium, kalau yang blog-blog lain sih kurang ya, dari Medium. Nah itu yang menurut gua bahwa untuk mencapai informasi-informasi penting ya sekarang itu nggak harus lewat media-media mainstream gitu. Betul. Malah ya justru dari hal-hal yang tidak kelihatan tadi. Betul. Gitu. Ya, cuman problemnya dari mana kita dapat itu gitu loh. Kadang-kadang gue dapat sesuatu yang bagus, besoknya udah hilang bro. Gue nggak tahu lagi nih kemarin, aduh beritanya apa tuh bagus banget, nggak tahu. Nah beda kalau misalkan kita udah pernah baca contohnya dari portal kripto contohnya atau Chainsight News. Ya kita udah tahu kan, oh Chainsight News atau portal, tinggal kita masukkan keyword, oh ini beritanya ya gitu. Kalau dari itu kita nggak tahu, tinggal masukin keyword, wah keluar yang banyak banget. Betul, ya kan. Betul.
Dan kita nggak tahu ini berita yang kemarin gue baca yang bagus banget itu mana, nggak tahu. Betul. Itu kelemahannya. Ya berarti sekarang tuh gini loh, bisnis media, industri media tuh bukan hanya media kripto aja ya, media umum tuh lagi ngap-ngapan secara bisnis, secara general. Di seluruh dunia lah bahkan gue yakin lagi ngap-ngapan gitu, karena kita head to head dengan blogger, dengan influencer, dengan netizen, dengan akun-akun komunitas gitu. Nah, lu sendiri kan suka yang apa ya? Yang informasi yang memiliki perspektif yang unik gitu. Nah, itu rata-rata dimiliki oleh para blogger dan influencer gitu. Nah, makanya tantangan media sekarang tuh seperti itu sih. Maksudnya mungkin karena media memiliki batasan-batasan, tidak sefleksibel influencer atau blogger, ya mungkin itu menjadi salah satu tantangan mereka gitu. Tapi ya ini menjadi tantangan kita semua bahwa ya media tuh berada dalam fase senjakala sebenarnya. Media yang terlembaga ya seperti katakan media-media mainstream gitu, itu masuk ke fase senjakala sebenarnya. Secara bisnis tuh udah jelek sebenarnya. Udah banyak yang gulung tikar, banyak yang layoff dan lain-lain gitu. Karena porsi iklan mereka didistribusikan lagi ke beberapa channel gitu. Kalau dulu kan perusahaan mau ngiklan hanya ke media kan. Kalau sekarang kan variabelnya banyak, harus bisa ke influencer, bisa ke kemana endorse. Ini menjadi media cukup berat gitu. Tapi gue yakin sih media-media yang segmented dan memiliki pasar tuh masih akan bertahan sih, seperti media kripto. Ini background gue kenapa bikin portal kripto karena itu. Gue emang basicnya wartawan, dan dulu dari zaman kuliah tuh sering bikin media, bikin blog, bikin media apapun, meskipun gagal, dan waktu pandemi gue ngulik-ngulik kripto, wah ini menarik nih jadiin media gitu, karena dulu kompetitornya belum terlalu banyak gitu ya di Indonesia gitu, dan gue lihat Decrypt, Cointelegraph, kayaknya seru nih bikin media gitu, dan ternyata dibandingkan dulu gue sebelumnya bikin media umum, itu growth-nya tuh lebih cepat di kripto. Oke. Gue narik teman gue yang jago analisis, bikin sebuah laporan yang berbau analisis gitu ya. Banyak yang baca, banyak yang minat gitu. Artinya media-media yang memberikan informasi praktikal juga kayak kripto, kayak investasi saham dan lain-lain itu masih banyak yang membutuhkan. Karena mereka butuh informasi yang seenggaknya mereka percayalah, oh ini dibuatnya oleh media gitu, orangnya jelas, alamatnya jelas gitu ya, dia memiliki kantor dan lain-lain gitu. Nah, cuman kan kita harus melakukan transformasi, bro. Dalam artian gini, kalau misalkan dibilang old school lah, ya kan, berarti kan jurnalis yang sifatnya tulisan. Nah, sementara kalau kita ngelihat anak-anak sekarang, mereka lebih condong ke visualisasi dan audio kan. Jarang mereka berbasis literasi. Teks gitu ya. Iya, literasi teks jarang, bro. Misalkan katakanlah 3 minutes read katanya. Nah, itu mereka hanya baca judulnya doang. Iya. Jadi seolah-olah mereka membaca judul, mereka udah bisa ngambil kesimpulan. Oh, ini beritanya pasti begini gitu loh. Betul. Nah, tapi ketika disuguhkan dalam bentuk video, audio gitu ya, ini akan menjadi suatu hal yang berbeda, bro. Menjadi suatu hal yang berbeda. Karena itu tadi kecenderungan sekarang itu lebih banyak pasif. Jadi lebih banyak dia mendengar, banyak melihat. Karena beda loh antara kita membaca dengan kita mendengar itu beda loh, effortnya beda banget. Betul. Kinerja otak kita tuh pasti beda. Nah, tentu kan dari sisi kita sendiri kan, bro, harus melakukan perubahan kan. Melakukan perubahan, transformasi. Betul. Ya kan? Dari yang tadinya mungkin berbasis teks, lalu kita rubah menjadi model video, kemudian ada short video. Nah, ini termasuk podcast juga kan, termasuk bidang jurnalis juga kan, kayak podcast gini kan. Nah, jadi dari sisi media, kalau mereka stay dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya, ya udah pasti mereka juga akan gagal sih, ya kan?
Tapi sekarang media-media sudah sadar akan itu, dan media-media besar pun sudah melakukan multi channel ya, maksudnya nggak hanya yang berbasis dulunya cetak, dia sekarang udah memiliki produk-produk digital lainnya ya, visual, audio visual dan lain-lain itu udah mulai aware, termasuk teman-teman media kripto justru pada bagus gitu ya. Awal-awal yang muncul kan justru dari YouTube dulu, dari Instagram dulu gitu, langsung buat media. Saya rasa ya kita tidak bisa menafikan itu, dan itu diperlukan gitu. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Bahkan ada sebuah riset bahwa sekarang tuh Gen Z tuh memandang TikTok udah seperti search engine. Memang search engine? Iya. Gue udah pernah coba ya. Gue bandingin search engine antara TikTok, Twitter, Instagram, sama YouTube. Google ya. Gue search waktu itu ada yang hype. Buset, TikTok lebih cepat Jay. Dan menampilkan visualisasi yang lebih benar gitu loh. Betul. Dibandingkan yang lain itu masih banyak referensi-referensi yang nggak sesuai dengan yang mau gua cari. Itulah tantangannya gitu. Wah, sekarang orang tuh mencari informasi nggak hanya, kalau dulu kan kita hanya Google gitu untuk nyari kata kunci apa gitu. Sekarang kan banyak varian gitu. Dan untuk generasi Z tuh sekarang emang lebih friendly dengan TikTok, dengan YouTube gitu dalam mencari informasi apapun gitu. Ya makanya nggak ada alasan gitu kalau misalnya media-media nggak bertransformasi membuat sebuah produk atau karyanya di medium tersebut gitu, di TikTok, Instagram, YouTube gitu. Jadi itu sebuah keharusan bro, itu proses yang harus dilalui, karena kalau enggak ya udah kita ketinggalan gitu. Tapi coba aja lo bandingin lo bro, gue pernah bandingin ya. Contoh misalkan visualisasi yang dikeluarkan oleh Kumparan, contoh ya. Dengan topik yang sama ini yang dikeluarkan oleh influencer dengan ya udah pasti penyajiannya beda ya. Kalau misalkan model-model yang sudah media besar, katakanlah Kumparan misalkan, ya tidak menampilkan sesosok profile gitu ya. Tidak menampilkan sesosok profile, lebih mengandalkan kepada informasi yang disampaikan. Nah kalau dari sisi katakanlah YouTuber atau influencer atau TikTokers, dia lebih mengedepankan personalnya dia nih, ya kan. Nah selalu menyampaikan informasi, walaupun kadang-kadang informasi yang disampaikan itu tidak lebih padat dari yang media besar. Tapi dari sisi audiens itu dia bisa lebih gede bro, lebih banyak. Nah ini kan menjadi sebuah fenomena kan, menjadi fenomena bahwa orang mendapatkan informasi kadang-kadang bukan dari lengkap atau tidaknya sebuah informasi, tapi bagaimana sebuah informasi itu dibawakan oleh seseorang yang mungkin lebih menarik gitu, yang lebih ya mengundang kita untuk mau menontonnya. Betul. Ya kan? Karena kalau dibawakan oleh seseorang gitu yang notabene dia bukan membawa atau mewakili entitas media atau apapun, itu justru menurutku lebih efektif karena itu terasa dekat dengan audiens itu. Hubungannya itu dekat itu. Dia menamakan channelnya misalnya itu dengan akun nama pribadi. Itu lebih dekat secara emosional dengan penonton dibandingkan dengan misalnya media besar gitu dengan membawa label media. Itu mungkin ada gap. Kalau zaman sekarang saya perhatian itu sih. Saya pun ketika mendapat informasi dari seseorang gitu ya, influencer atau dari blogger, itu lebih nyampe secara emosional gitu dibandingkan dengan apa yang media. Ya, tapi ini sebenarnya tantangan yang harus harus dipecahkan oleh media gitu. Gimana sih mereka bisa sekreatif mungkin, tapi saya rasa udah mulai ke arah sana sih kalau saya lihat ya. Kumparan dia kalau di Instagram saya lihat ada sosok yang terus di branding gitu ya sebagai mukanya gitu. Begitupun media-media besar seperti Tempo dan lain-lain tuh mereka sekarang udah punya sosok-sosok yang menjadi andalan gitu untuk mewakili ada orangnya gitu ya. Oh, udah ada ininya kayak profiling ya, brand profiling lah ya untuk mewakilin dari semua media itu ya. Kayaknya itu lebih kuat ya. Betul. Dibandingkan media itu sendiri ya. Betul. Saya contoh lah, saya dulu di Tempo kebetulan.
Dulu Tempo terkenal dengan investigasi dan lain-lain. Investigasi sadis itu. Tapi impactnya tuh berbeda ketika sekarang Tempo mengemas investigasi itu dalam sebuah podcast. Nah, Pembicaranya narasumbernya adalah wartawan-wartawan investigasi Tempo. Jadi sekarang lagi naik daun nih, namanya podcastnya Bocor Alus. Itu ngomongin soal sebuah laporan investigasi atau laporan majalah Tempo dari sisi wartawan-wartawannya, gimana sih cari beritanya, terus backgroundnya apa. Itu justru gaung majalah Tempo tuh menurut aku lebih kedengaran sekarang gitu dibandingkan dulu yang tanpa ada saluran podcastnya gitu. Nah itulah yang benar kata lu, bahwa sekarang harus kreatif untuk gimana sih menyajikan atau mengemas sebuah informasi yang penting tuh dalam medium yang orang bisa menyerap semua gitu. Itu sih tantangannya. Iya. Tapi kalau yang sejauh lu tahu sekarang kayak orang-orang komunitas di kripto itu mostly mereka menggunakan channel apa sih bro untuk katakanlah untuk melakukan aksi, baik itu katakan ya membeli kripto atau mereka mau membaca sebuah white paper atau mereka mau mengikuti sebuah acara. Ini dari sudut pandang lu channel mana yang lebih efektif dan kreativitas apa yang bisa dilakukan supaya mereka notice gitu loh bahwa oke gitu. Seperti apa menurut lo? Yang gue perhatikan sekarang sih yang channel yang besar untuk komunitas kripto tuh adalah dua sih sebenarnya, X sama Telegram. YouTube itu influencer atau media-media tuh memang berkumpul di situ, dan informasi ketika trader kripto pasti cari informasi kalau nggak di grup Telegram di X itu sudah pasti gitu. Dan entah kenapa, karena kalau saya perhatikan gitu ya, di kripto tuh banyaknya anonim gitu pengennya tuh. Aku nggak tahu sih kenapa, ada budaya apa ya misalnya dari sisi anonimitas itu. Itu sih yang saya lihat, karena mungkin X dan si Telegram tuh tidak perlu banyak menampilkan profil gitu. Profil si pengirim pesannya gitu kan. Malah semakin misterius semakin wow gitu ya. Betul. Iya ya. Bahkan dulu ada satu influencer besar di Indonesia kalau bikin konten audiovisual pakai topeng Dali kan. Gak tahu siapa? Dulu kan. Ya komunitas nomor 1 di Indonesia tuh yang kalau bikin podcast, bikin reels tuh pakai topeng-topeng gitu. Pakai topeng-topeng. Entah apa budayanya, gua enggak menyalahkan sih, cuman ini uniknya industri kripto tuh seperti itu gitu. Banyak yang anonim. Malah semakin misterius semakin hype ya. Karena dengan untuk keanonimannya itu ya channel yang pas adalah Twitter dan Telegram sih. Malah kalau media kan udah jelas lah ya, terang benderang harus. Dia siapa ininya ya, malah kalau bisa masuk dalam dewan pers kayak gitu ya. Betul. Tapi justru hal-hal yang berupa misteri, hal-hal yang tidak kelihatan itu malah justru menarik gitu ya. Menarik dan ya banyak pengikutnya. Entah apa alasannya, cuman ya yang justru yang banyak diikuti itu adalah itu. Meskipun sekarang ada juga sih yang influencer yang menampilkan profilnya gitu ya, banyak juga yang dipercaya gitu. Di Indonesia udah juga banyak. Di luar negeri pun sudah seperti itu gitu. Ya itu pilihan sih menurut sih. Oke. Oke bro, the last discussion nih tentang media kita yang ada di kripto ini. Kalau menurut lo pengembangan apa sih yang mungkin baiknya nih kita para media kripto ini untuk bisa terbang lebih tinggi gitu bro? Nih, apakah katakanlah kita mungkin ya mengadakan podcast seperti ini gitu ya? Apakah lebih efektif gitu, atau mungkin kita lebih mungkin buat webinar gitu, webinar online sehingga jangkauan semua ada, atau mungkin kita melakukan kayak semacam ya pertemuan gitu ya secara offline dengan para pemula ataupun para pemain di dunia kripto itu sendiri. Nah, kira-kira lu pikir bahwa untuk efektivitas yang terbaik untuk saat ini tuh seperti apa kira-kira? Tentu kalau kita tetap
masih di media itu ya konten ya yang harus diperkuat tuh. Konten yang harus yang menjadi raja dari jualan media itu adalah konten yang dijual tuh. Artinya konten harus kita kuatkan dan harus kita buat bagus dan efektif gitu. Nah, tapi tetap sih konten sebagus apapun itu pasti bakal ada yang suka ada yang enggak gitu. Tapi ya sebagai media itu ya tetap yang harus dikedepankan adalah konten. Konten-konten apa sih yang bisa orang tuh suka gitu. Itu tantangan sih sebenarnya. Tapi bukan mustahil bisa dilakukan gitu. Itu menurut saya sih hal yang paling penting itu ya. Selain di samping itu ya kita harus aktivasi komunitas, bikin event-event dan menjangkau lebih. Karena trader kripto tuh masih minoritas, masih sedikit sekali di Indonesia tuh gitu. Masih banyak yang bisa kita jangkau gitu untuk diedukasi gitu ya. Kalau niat kita untuk mengedukasi, mengenalkan apa ini teknologi ini gitu. Itu masih banyak celah-celah, masih banyak spot-spot yang masih bisa kita jangkau gitu. Karena baru trader kripto baru 16-17 juta orang kan, itu masih sedikit lah katakanlah ya. Nah, itu berarti masih banyak peluang yang bisa kita jadikan pasar gitu untuk mengedukasi secara benar gitu. Nah, kalau lu lihat gue kan ngamatin juga ya, ada beberapa pemain-pemain baru yang masuk ke industri kita ya. Ya kemudian ya melakukan kontroversi lah. Kontroversi. Ya istilahnya melakukan kontroversi, misalkan menantang pemain-pemain kripto yang lama atau membuat suatu pernyataan bahwa akan menjadi yang terhebat dari yang lain, kemudian akan menjadi ya pemain nomor 1 dibandingkan yang lain gitu. Ini menurut lo apakah ini semacam sebuah strategi dia untuk lebih cepat terkenal gitu dibandingkan kita yang mungkin sudah lama berkecimpung di sini? Menurut lu gimana? Apakah itu ada pembenaran di situ atau seperti apa? Ya di dunia internet itu apapun bisa terjadi gitu ya. Maksudnya orang mau melakukan apapun sebenarnya itu sah-sah saja. Ya gue tau lah maksud lu siapa gitu. Tapi itu menurut gue ya strategi lah. Dan itu efektif sekali gitu, dan lu langsung tahu dan langsung apa? Ya gue langsung nangkap gitu siapa. Ya artinya udah masuk top. Oh iya, artinya gue nggak tahu siapa, ya, tapi lu udah nangkap siapa ya? Oke. Artinya ya itu strategi menurut gue sih. Itu cara untuk bagaimana untuk cepat mendapat awareness, mendapat perhatian gitu. Saya rasa ya. Jadi terlepas benar atau salah itu sebenarnya ya itu strategi ya. Urusan nanti benar atau salah, karena kalau saya perhatikan toh juga yang menilai adalah publik kan. Publik. Semakin banyak kan, karena rumusnya di internet tuh, di media sosial terutama, rumusnya adalah siapa yang paling banyak dibicarakan, entah itu tensinya negatif atau positif, itu yang akan memenangkan permainan. Perhatian, betul. Baik itu negatif ataupun positif. Iya. Yang penting dia dapat exposure, dapat traffic, ya kan. Nah, ntar setelah dia punya kerumunan ya, dia pasti ada strategi lagi. Strategi lagi. Iya, yang penting dia ngumpulin dulu orang lah. Iya. Dia buat perhatian dulu. Itu strategi yang menurut saya efektif, dan itu sudah digunakan nggak hanya sama orang itu, sebenarnya udah strategi umum sebenarnya. Tapi apakah orang mau melakukan itu atau enggak, itu pilihan. Tapi itu strategi yang menurut saya mudah kebaca lah, dan nggak terlalu hebat-hebat juga sih, biasa aja. Ya, tapi kan kalau dari sisi katakan early stage, artinya orang-orang yang baru masuk, ya kan itu bisa menjadi sebuah momok gitu loh, suatu bumerang bahwa ya bisa menjadi sebuah cap negatif. Betul. Bahwa waduh ternyata gue mau masuk industri ini begini, waduh negatif banget gitu loh. Sementara itu tadi sesuai dengan algoritma yang internet punya, bahwa semakin banyak orang membicarakan, trendingnya semakin tinggi. Artinya orang hal-hal yang seperti itu mungkin dibilang tidak baik itu jadi muncul gitu loh. Sementara hal-hal yang sifatnya baik itu malah tenggelam, mati, dan dikubur. Makanya itu harus ada kontra naratif juga gitu dari teman-teman yang mungkin memiliki pemandangan berbeda gitu. Itu bisa kita mainkan juga gitu. Jangan sampai membiarkan orang-orang yang memiliki pengaruh katakanlah negatif tidak bagus ya, negatif itu melanggang terus gitu. Itu justru
hal yang negatif itu kita kasih panggung ya. Betul. Justru kita harus melawan gitu ya. Tapi sekarang kalau di X sih, kalau saya sebagai silent reader di X, lihat pasti selalu ada kontra narasinya gitu. Dan itu menurutku sehat, menyeimbangkan meskipun cuman bacot doang, tapi itu bisa mempengaruhi orang loh. Yang aku tidak suka tuh ketika banyak orang-orang, ya ini mungkin strategi juga ya, apa ya, menggaung-gaungkan kekayaan gitu, apa? Yeah, flexing. Ya, kekayaan itu sebagai hal yang utama gitu. Itu kan banyak juga ya yang itu mungkin salah satu. Nah, itu kan makanya gue bilang kan sebagai suatu hal yang negatif kan. Betul ya, makanya itu suatu hal yang negatif. Harus ada kontra narasi sih yang harus kita lakukan gitu. Dulu saya pernah nulis soal si Indra Kents. Dia dulu kan lagi asik-asiknya flexing dulu kan. Iya, murah banget. Ya. Nah waktu itu ini lu ngomong dia karena dari penjara ya? Belum, iya enggak. Gue nulis itu sebelum dia masuk penjara juga. Iya maksud gue, tapi lu ngomong ini karena dia di penjara sekarang ya. Kalau dia gak di penjara berarti gak lu ngomong? Ya tergantung konteksnya bro. Karena gue dulu nulis sebelum dia masuk penjara. Jadi kita ngebedah Bot X. Oh, Bot X. Ngebedah Bot X dan Indra Kents ini apa kaitannya dan gimana sih si token ini mati suri yang bangkit lagi ya. Dan setelah dia masuk penjara, gua melakukan sedikit investigasi sama Tirto. Oh Tirto, ya, Tirto ada kita tadi. Kita kolaborasi dengan Tirto.id untuk membongkar. Jadi setelah dia masuk penjara tuh pump and dump-nya si Bot X tuh kenceng banget. Oh. Dan ternyata ya dugaan kita ada aktivitas money laundry gitu dari aset-aset entah. Pokoknya ada salah satu aset jutaan dolar aset dalam bentuk kripto tuh didistribusikan dalam waktu yang serempak gitu. Kita juga kerjasama sama adalah analis blockchain si Mas Robin, dia ngebantu untuk secara teknisnya gitu. Dan kita itu melakukan itu gitu. Artinya ini balik lagi ke media kripto bisa melakukan hal itu gitu. Gak hanya untuk menggoreng, merayakan euforia. Nah seperti ini bro, seperti ini. Hal baik yang lu kerjakan, tapi sorry to say, nggak kedengeran. Gue sampai sini baru tahu ini gitu. Ini yang salah gitu kan. Itu. Ini yang kadang-kadang gue sama teman-teman pikir bahwa ada yang salah gitu loh, ada yang salah. Kenapa berita hal yang baik itu nggak terdengar? Justru hal-hal yang jelek, hal yang negatif itu yang tersebar, yang hype gitu loh. Ini kadang aku mikir apa sih yang salah? Manusianya kah? Atau penyampaiannya atau apa gitu loh? Betul. Jadi kadang-kadang aku mikir mungkin penyampaiannya. Betul. Penyampaiannya yang tidak katakanlah tidak sebagus yang mereka lakukan. Betul. Karena mereka niat untuk menyampaikan tuh emang niat untuk mencari perhatian gitu. Meskipun kita pun berniat untuk banyak orang yang baca gitu. Cuman ya mungkin fleksibilitasnya berbeda gitu. Gue analogikan lagi kasus Tempo. Tempo dulu dari tahun 70 bahkan Tempo sudah melakukan terus investigasi. Cuman dari dulu kan nggak terlalu gaung kan. Setelah ada podcast, setelah dia rajin bikin podcast, itu gaung sekarang. Bahkan banyak potongan-potongan video. Itu ya gue mau ngomong bahwa kita harus cari alternatif atau alternatif cara untuk pengemasan informasi yang penting itu tantangan sih, kita pun belum terlalu bisa gitu ya untuk melakukan itu gitu. Karena itu harus ada orang yang berbeda gitu untuk meng-create itu gitu. Meng-create itu ya. Itu sangat penting bro, itu menjadi catatan dan tantangan kita juga sih. Iya. Oke bro, kayaknya kalau kita panjang-panjangin ini bisa tahu nih siapa. Oke deh, 1 jam sudah bersama Bro Iqbal Lazuardi dari Portal Kripto. Saya rasa ini banyak dagingnya sih. Ini banyak dagingnya. Ya semoga ya teman-teman lebih baik lagi lah dalam memilih dan memilah sebuah berita. Jangan sampai terjebak akhirnya menyalahkan sebuah berita. Karena balik lagi bahwa sebuah berita adalah sebuah informasi, bukan sebuah fakta yang harus kalian ikutin. Jadi sebuah media itu harus kalian pilah. Ya kalau bisa dibilang ya do you own research lah tentang sesuatu yang disampaikan oleh media.
Karena balik lagi bahwa media itu dibangun oleh manusia. Manusia bisa terpengaruh oleh siapapun. Dan ya bisa juga salah dengan menganalisa sesuatu. Nah, jadi baiknya lakukan sesuatu atau percayakan sesuatu sesuai dengan apa yang kalian lakukan sendiri. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dari Bell Entertainment. Kita akan ketemu lagi dalam pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Oke, bye.